Halo Bunda, bersama saya Petrusty Angela Pongge. Kali ini kita akan membahas tentang anak dengan masalah makan. Bunda tentunya sudah pernah mengalami masalah makan pada anak di usia balita maupun usia sekolah. Apa sih masalah makan? Masalah makan adalah didefinisikan sebagai gangguan makan yang persisten atau terus-menerus yang menghasilkan perubahan dalam konsumsi dan penyerapan makanan dan mempengaruhi kesehatan fisik atau fungsi sosial anak. Ada 3 masalah makan pada anak yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menolak makan, yang kedua makan makanan yang tidak seharusnya, dan yang ketiga adalah mengeluarkan makanan dari kerongkongan. Yang pertama adalah menolak makan. Menolak makan adalah masalah yang sering dikeluhkan orang tua, di mana anak hanya ingin makan satu atau beberapa jenis makanan tertentu saja. Nah, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Yang pertama adalah karena anak tidak terbiasa dengan makanan-makanan tersebut sebelumnya. Yang kedua, adanya masalah sensitivitas pada organ-organ mulut di dalam mulut anak, sehingga anak tidak merasa nyaman dengan tekstur keras maupun yang kasar. Yang ketiga adalah masalah sensori anak dan biasanya berhubungan dengan genetik ataupun diturunkan dari orang tua. Yang berikut adalah menu makanan yang tidak variasi. Pemberian makanan yang itu-itu saja membuat anak menjadi bosan dan tidak ingin makan. Yang berikutnya adalah suasana makan yang tidak mendukung. Misalnya ketika kita memberi makan anak pada saat anak sedang bermain game atau menonton televisi, hal tersebut membuat anak tidak konsentrasi untuk makan. Yang berikutnya adalah pemberian cemilan atau kudapan yang berlebihan. Orang tua yang terlalu memanjakan anak dengan memberikan kudapan atau cemilan membuat anak menjadi tidak suka dengan makanan yang sehat dan bergizi. Yang berikut, yang kedua adalah anak yang memakan makanan yang tidak seharusnya ia makan, yang bisa disebut dengan pica, merupakan kebiasaan yang menetap dalam memakan benda-benda yang tidak seharusnya lebih dari 1 bulan. Makanan tersebut tidak mengandung nilai gizi, memberikan dampak buruk untuk anak, dan juga dapat meracuni anak. Makanan tersebut, benda-benda tersebut misalnya tembok, pasir, abu rokok, tanah, tisu, dan lainnya. Penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak. Nah, penanganan yang baik adalah ketika anak terlanjur memakan atau mengonsumsi benda-benda tersebut, sebaiknya kita segera membawakannya ke dokter atau ke pusat kesehatan terdekat sehingga mendapatkan penanganan. Yang kedua adalah pengawasan yang lebih baik dari orang tua terhadap anak, serta pemberian terapi modifikasi perilaku dengan memberikan pujian pada saat anak memakan makanan yang disediakan dan diberikan hukuman jika anak tidak mau makan. Yang ketiga adalah keluarnya makanan dari kerongkongan. Anak dianggap mengalami masalah makan rumination disorder apabila anak mengeluarkan makanan dari kerongkongan dilakukan berulang paling tidak selama 1 bulan. Makanan yang dimuntahkan dapat juga dikunyah kembali, ditelan kembali, atau dikeluarkan dari mulut. Nah, penyebabnya adalah keterbelakangan mental ataupun masalah sensori dan masalah emosional. Penanganannya adalah karena ruminasi juga dipengaruhi oleh masalah emosional, latihan pernapasan diafragma dapat disarankan. Intervensi yang terbukti efektif yaitu menenangkan diri sebelum dan sesudah makan, memberikan saran dalam makan seperti menggigit dalam jumlah kecil, mengunyah dengan seksama, dan diet, olahraga, relaksasi saat makan, mengurangi berat badan, manajemen stres, dan minum seteguk air di antara gigitan makanan. Jika anak mengalami masalah makan, maka dampak yang timbul adalah akan menyebabkan asupan kalori yang dibutuhkan tubuh tidak terpenuhi sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya hal yang sering terjadi sekarang adalah
stunting. Yang kedua adalah berat badan si kecil menjadi turun, tinggi badan dan status gizinya menjadi tidak normal. Dan yang berikutnya adalah penanganan. Ketika anak mengalami masalah dalam makannya adalah yang pertama, ajari dan kenali anak sedini mungkin berbagai jenis makanan yang sehat dengan berbagai menu yang bervariasi. Yang kedua, gunakan tingkat tekstur yang sesuai tahapan. Yang ketiga adalah waktu yang tepat dalam memberi makan anak. Misalnya, jangan berdekatan dengan waktu tidur anak. Yang keempat adalah suasana makan yang baik. Jadi ketika memberi makan tidak boleh diberikan saat anak sedang bermain ataupun sedang menonton TV. Yang kelima adalah minum air putih serta istirahat yang cukup. Yang keenam, kurangi cemilan ataupun kudapan. Dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap anak dan juga perhatian yang lebih terhadap anak. Nah, itu saja yang dapat dibahas dalam video ini. Saran dan masukannya dibutuhkan untuk meningkatkan proses belajar saya di fakultas dan universitas saya. Terima kasih.